Shalom semuanya, selamat pagi. Aku mau ajak kalian semua sebelum kita sama-sama memulai aktivitas kita, sebelum kita memulai pelajaran online kita pada pagi hari ini, aku mau undang semuanya. Yuk sama-sama kita memulai devotion kita mau cari Tuhan karena Tuhan harus di ataskan dari segala-galanya. Ayo semuanya, aku mau sama-sama kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sepanjang malam. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah bangunkan kami Tuhan dengan nafas yang baru, dengan nafas yang segar. Terima kasih untuk pagi hari ini kami masih boleh bangun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan itu semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar kami ingin masuk ke dalam devotion kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau berkenan hadir dan melawat setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku, Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, yang Kau beri tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, yang Kau beri tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih
Salam lawatan. Pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari tundukkan hati kita. Tuhan, biar sekali lagi Engkau bicara buat setiap kami, khususnya buat generasi muda. Tuhan, biar Engkau memperlengkapi kami hari-hari ini di masa-masa penentuan di akhir zaman ini. Bicara Tuhan, buat kami jadi tunggangan-Mu, menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius pasal 21. Saya akan bacakan beberapa ayat, mulai dari ayat pertama. Matius pasal 21, mulai dari ayat pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Firman Tuhan berkata hari ini menceritakan tentang seekor keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Nanti kalau kalian, anak-anak, kalian bisa lanjut baca. Hari itu Yesus sedang masuk ke Yerusalem dan Tuhan Yesus menaiki seekor keledai. Dan kalau nanti kalian baca selanjutnya, maka orang-orang Israel, orang Yahudi menyambut Yesus dengan melemparkan jubah, mengangkat daun palem, mereka menyembah, mereka memuji Tuhan dan berkata, "Hosana, Hosana." Ini adalah peristiwa menjelang Yesus disalibkan. Dia masuk ke Yerusalem, dia mengendarai keledai. Hari ini saya mau share tentang keledai. Kenapa keledai? Kenapa bukan kuda? Orang mungkin akan lebih suka dengan kuda. Kuda itu kuat, agung, tangkas, tangguh dan sebagainya. Kenapa Tuhan memilih mengendarai keledai? Keledai itu bicara tentang seekor hewan yang sederhana. Ini bicara tentang sesuatu yang simple, yang sederhana, yang tidak banyak orang memperhatikan. Seringkali kita butuh diperhatikan baru kita hidup. Gak salah dengan itu. Tetapi hari ini firman Tuhan bilang gini, maukah engkau menjadi keledai yang ditunggangi Tuhan? Persoalannya bukan keledai atau bukan kuda, tapi persoalannya siapa yang naik di atasnya. Hari itu Yesus, raja di atas segala raja, naik di atas keledai. Keledai ini seekor hewan yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena orang identik dengan keledai adalah hewan yang malas, betul? Gak ada lah orang yang, menurut saya gak banyak orang yang menjadikan keledai jadi hewan favoritnya. Ya, orang lebih suka menjadikan kuda, singa, raja wali. Ya itu oke, itu benar. Tapi seringkali kita cuma melihat satu sisi, tapi kita gak pernah cari tahu ada apa di balik semua ini. Anak-anak, ini bicara tentang generasi muda semestinya. Hari itu Yesus masuk dan dia bilang ke murid-muridnya, ada keledai dan ada keledai beban yang muda. Waktu saya pelajari, keledai hewan yang menarik semestinya. Literatur mencatat, yang saya pelajari, keledai adalah hewan yang bekerja lebih keras dari kuda. Dan seringkali keledai adalah hewan yang jauh bisa menanggung beban lebih berat dari kuda. Bahkan dia sanggup menanjak pegunungan, memikul beban, dan kuda gak bisa lakukan. Itu keledai. Dan di Alkitab beberapa kali keledai adalah hewan yang dikendarai oleh pembesar, bangsawan, bahkan raja-raja. Keledai digunakan oleh seorang raja untuk dia berkeliling, mengawasi, menunjukkan otoritasnya. Dia pakai keledai. Keledai mungkin jalannya pelan, keledai mungkin jalannya tidak secepat kuda, tetapi dia adalah tunggangan raja. Nah, kenapa keledai? Nah, untuk keledai ini bisa dipakai menjadi kendaraan seorang raja,
Ternyata bukan keledai sembarangan. Alkitab bilang, waktu Yesus memanggil murid-muridnya, ambil keledai beban yang mudah. Yang menarik adalah keledai yang ditunggangi Yesus adalah keledai beban. Sebelum keledai ini bisa ditunggangi, pertanyaannya, keledai itu keledai apa? Nah, yang harus dilakukan adalah keledai tersebut harus sudah terlatih menanggung beban. Kalau enggak, maka keledai itu enggak bisa jadi tunggangan raja. Bicara menjadi tunggangan raja, bicara menjadi alat di tangan Tuhan, ternyata bukan pekerjaan sederhana. Tapi mulai dengan begini, maukah engkau dan saya dilatih menjadi orang-orang yang menanggung beban, menanggung tanggung jawab, mungkin menanggung pekerjaan lebih banyak dari yang lain. Kita belajar dari seekor keledai ini. Keledai adalah hewan yang dilatih menanggung beban. Dia bukan hewan utama, tetapi dia hewan yang menanggung beban. Kalau engkau mau menjadi tunggangan raja dan dibawa naik, pastikan hidupmu mau dilatih bertanggung jawab. Dan banyak anak muda seringkali engkau nggak mau dikasih tanggung jawab. Kau maunya hidup simple, kau mau hidup santai, atau bahasa sekarang santuy, gitu ya. Engkau nggak mau bertanggung jawab dan kau berharap dibawa naik sama Tuhan. Never, nggak pernah. Kalau engkau mau dibawa naik sama Tuhan, latih dirimu menanggung beban. Latih dan biasakan dirimu bisa dipercaya dan menanggung beban yang berat. Itu akan membuat engkau jadi orang yang terlatih, menjadi orang yang tunduk, dan menjadi orang yang tidak mudah marah. Keledai adalah hewan yang tidak membantah dan tidak memilih-milih. Berapa banyak anak muda engkau yang seringkali membantah instruksi orang tuamu, seringkali kau membantah perintah gurumu, apalagi perintah Tuhan. Nah, kalau engkau menjadi kendaraan tunggangan raja, mari latih dirimu jangan banyak bantah. Apapun kerjaan yang diberikan, lakukan. Dan jangan pilih-pilih pekerjaan. Jangan buat perhitungan. Tapi mari berikan yang terbaik. Yang berikutnya, keledai adalah sabar. Dia hewan yang tangguh, tetapi juga lembut. Ya, seringkali kita lihat kalau di film, keledai itu adalah keledai yang seringkali malas. Ya, kita mungkin seringkali dipengaruhi oleh tontonan televisi. Tapi sebenarnya ada yang berbeda. Keledai di Timur Tengah ternyata beda dengan keledai-keledai di Eropa. Ya, di Timur Tengah itu keledainya rajin. Kalau di Eropa tuh keledainya malas katanya. Ya, ini literatur yang saya pelajari. Saya pelajari bahwa keledai di Eropa itu lebih malas daripada keledai di Timur Tengah. Dan kita tahu Israel letaknya di Timur Tengah. Hewan-hewan di sana, yaitu keledai, dilatih dari sejak muda. Dari sejak muda. Jadi jangan tunggu kau sudah lulus kuliah, kau berkata tunggu saya nanti sudah S1, tunggu saya nanti punya pekerjaan. Enggak. Mulai dari sekarang. Mulai bahkan ketika kau ada di rumah. Latih dirimu ketika mama, papamu minta kau bersihkan rumah. Lakukan. Biar kau jadi seperti keledai beban yang muda. Dan Tuhan mulai angkat hidupmu. Mulai dari hal-hal sederhana. Keledai juga kuat menanjak. Dan waktu dia didapati setia, terlatih dan tangguh, maka keledai inilah yang akan dipilih menjadi kendaraan tunggangan seorang raja. Siapa di antara kalian yang one day, suatu saat kelak, kau ada di tangan pemimpin, kau akan dipakai Tuhan, kau akan jadi orang besar. Kalau engkau orangnya, mari mulai biarkan dirimu menanggung pekerjaan, menanggung beban, menanggung tanggung jawab, dan lakukan dengan setia. Jangan banyak bantah, jangan banyak nolak, jangan banyak hitung-hitungan, karena itu yang akan membuat kamu naik. Saya berdoa pesan yang sederhana ini memberikan kalian pengertian, terutama generasi muda. Tuhan mau pakai engkau jadi alat di tangan. Mari latih hidupmu menanggung pekerjaan mungkin lebih berat dari yang lain. Amin. Yuk mari tundukkan kepala kita. Buat engkau yang mau, Tuhan, biarkan aku jadi alat tunggangan engkau dalam hidupku. Ini bukan tentang hidupku, tetapi tentang raja yang naik di hidupku. Mari minta sama Tuhan. Buka hatimu dan berkata, Tuhan, pakai hidupku selama aku masih hidup, bahkan mulai dari sejak muda, seumur hidupku, aku jadi alat di tangan-Mu. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, buat siapapun anak-anak muda yang mau Tuhan, bahkan setiap kami yang mau jadi tunggangan-Mu Tuhan.
Tolongi kami, bantu kami Tuhan, rekayasa semua dalam hidup kami. Biar kami jadi keledai-keledai ketunggangan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang terus berkati kami, penyertaan-Mu, kasih setiamu memagari setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.